Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana nabiyyuna Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita yang hadir sini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat wajib yaitu sholat isya dan sholat sunat tarawih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang hadir sini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah kita yang hadir sini mudah-mudahan mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita yang hadir sini Rasulullah akan kasih syafaat buat kita. Kalau kita ada yang nyebut nama Rasulullah, kita jawab, jangan wakil gitu. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW saat sakratul maut yang diingat siapa? Rasulullah. Kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang diingat ummati. Enggak keluarganya, enggak istrinya, enggak anaknya, enggak sahabat, tetapi yang disebut oleh Rasulullah ummati. Terkadang kita sangat pelit, sangat bakhil untuk menyambut, mengirim salam kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW mengirim salam kepada kita. Yang malaikat Jibril sampaikan salamku kepada umatku. Yang diingat selalu Rasulullah kita sebagai umatnya. Apakah pernah kita ingat mengirim salam kepada Rasulullah? Tidak. Jarang kita ingat nama Rasulullah. Bahkan kita yang mengingat daripada perjuangan daripada Rasulullah, kita tidak pernah ingat. Kita lupa, kita sibuk dengan dunia. Pada Rasulullah SAW berperang untuk siapa? Untuk kita umatnya. Tapi kita buruk-buruk selalu ingat nama Rasulullah. Maka saya bertanya kepada jamaah yang ada di sini, kita yakin nggak Rasulullah hadir di hadapan kita ini? Kita hadir nggak Rasulullah hadir di hadapan kita ini? Gimana kalau seandainya Rasulullah hadir di hadapan kita, Rasulullah ada di hadapan kita, bisakah kita ngomong mengakui, ya Rasulullah, aku ini umatmu ya Rasulullah, kasih aku syafaatmu ya Rasulullah? Padahal kita ahli maksiat, kita banyak dosa. Apakah pantas kita menyambut sebagai umat daripada Rasulullah? Apakah kita pantas masih mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Coba terbayang seandainya Rasulullah hadir di sini. Yang ada kita semua yang ada di sini, Rasulullah ada, kita kabur, kita bersembunyi yang jauh. Jangan sampai Rasulullah tahu kita umatnya yang ahli maksiat ada di hadapan Rasulullah. Malu kita. Kita punya hati, selalu punya penyakit di hati kita. Sering gibah, sering musik, ngomongin orang, jelekin orang. Apakah pantas kita sebagai umatnya Rasulullah? Kita masih banyak dendam dengan tetangga kita. Kita masih punya dendam dengan saudara kita. Pada Rasulullah nggak ngajarin Rasulullah membenci umatnya yang dendam. Rasulullah nggak demen. Seandainya Rasulullah hadir pada kita, palingan kita yang ada di sini, kita hanya bisa menangis, mata kita mengeluarkan air mata. Kita pasti menangis, kecil mata kita. Ingin badan kita semua gemeteran. Karena apa? Cahaya di atas cahayanya ada di hadapan kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini bulan yang baik, bulan suci Ramadan. Perbaiki
amal ibadah kita. Jangan sampai ini hati kita yang sudah 11 bulan banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa, jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita lakuin lagi namanya maksiat dan dosa-dosa. Sekarang banyak umat Islam yang berani makan, minum, merokok di siang hari. Padahal Allah sudah jelaskan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ Allah jelaskan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Di sini ya perlu digaris bawahi, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah nggak nyebutnya ya ayyuhalladzina muslim? Kenapa Allah nggak nyebutnya hai orang muslim? Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita sebagai hamba-hambanya. Karena apa? Allah pengen yang berpuasa itu orang-orang yang beriman, bukan yang Islam. Ngaku KTP Islam tapi banyak yang nggak puasa. Kita bisa lihat kan di pinggir-pinggir jalan, kaki-kaki kuntilanak udah banyak di warteg-warteg pinggir jalan. Benar kan? Benar kan? 100% yang ada di dalam itu orang Islam, bukan orang Muslim. 100% orang Islam, nggak ada non Muslim makan di situ. Dia dengan bangganya kadang-kadang namanya dia ada uzur karena capek kerja, dibilang uzur. Mau uzur lagi. Makanya dia nggak tahu, makanya kita harus ngaji. Kita harus ngaji, tahu fikihnya, tahu hukumannya apabila kita laki-laki atau perempuan yang sengaja membatalkan puasanya. Syarat-syarat daripada puasa, pertama wajib agama Islam. Kedua, dia harus berakal balik. Makanya ada manusia yang ngaku Islam, dia nggak puasa. Makanya sering saya katakan nggak beda jauh dengan binatang. Karena binatang nggak dikasih akal pikiran, tapi kita manusia dikasih akal pikiran. Ada manusia kagak puasa, dia sengaja nggak puasa, berarti nggak beda jauh dengan binatang. Maaf, yang namanya binatang monyet. Saya bertanya kepada jamaah yang ada di sini, monyet sama manusia bedanya nggak beda jauh, beda tipis. Bedanya monyet, binatang monyet nggak punya akal pikiran. Monyet nggak punya akal pikiran, tapi monyet punya kepala sama kita punya kepala. Kita punya tangan dua, monyet punya tangan dua. Kita punya kaki dua, monyet punya kaki dua. Tapi kita malu kalau kita nggak puasa, kita nggak beda jauh sama dengan binatang monyet. Benar kagak? Makanya jangan heran orang kalau dikatain monyet kalau marah karena nggak puasa, masa marah. Benar kagak? Udah banyak sekarang. Kita nyuruh orang non-Muslim hormati orang yang berpuasa, orang Islam sendiri yang nggak berpuasa. Di depan kan dia merokok, dia makan cuek, dia minum. Ini namanya toleransi. Sedangkan kita umat Islam, kita nggak mau puasa karena kita menganggap hal sepele. Padahal orang yang nggak berpuasa, dia membatalkan puasa dengan sengajanya, sama juga dia bersetubuh dengan ibu kandung yang mengirimkan. Mau apa? Kita bersetubuh dengan ibu kandung kita. Itu bagi orang yang sudah berakal, yang balik, yang sengaja dia batalin puasanya. Pakai berzina secara tidak langsung, ya itu. Banyak orang bersepelekan. Masalah ribanya juga sama. Ini menjelang bulan Ramadan, Idul Fitri. Ini buat semuanya nih, Idul Fitri. Buat ibu-ibunya, buat bapak-bapaknya. Jangan sampai tradisi kita lebaran, kita mendapatkan keharaman atau murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dosa nanti kita lakuin. Yang salam-salamannya, yang bukan mahramnya, karena dia nganggap kakak ipar, karena dia nganggap tantenya atau nganggap sebagai saudaranya tapi bukan mahram, dosa situ. Jangan sampai hari baik, hari kemenangan kita isi dengan penuh dengan kedosaan. Kita nggak berpikirin salaman aja. Entar anak ipar kita salaman.
Terus sama kita punya om itu nikah sama tante, kita salaman sama tante kita, itu hal nggak boleh, bukan mahram gitu. Ama misalnya kita punya sepupu kita perempuan, kita salaman, bukan mahram. Ini perlu kita tahu, kita dipahami. Jangan sampai itu hari kemenangan kita anggap kemenangan buat umat Islam, kita bikin penuh dengan dosa. Ya. Dan satu lagi, masalah kita biasanya umat Islam berbuka puasa bersama. Ini namanya mukber, buka bersama di masjid, di musola, ngadain itu gunanya untuk siapa? Saya bertanya. Orang-orang yang perjalanan, orang-orang yang musyafir. Kenapa banyak orang-orang dalam yang pada makan tapi orang luar nggak dikasih masuk? Ini banyak orang luar nggak dikasih masuk karena berpakaian di tempat camping, dia bau nggak kasih masuk. Padahal yang harus kasih makan siapa? Mereka yang lagi perjalanan. Kita makan enak, tiba-tiba di depan kita ada nenek-nenek, kakek-kakek yang nggak bisa makan padahal dia puasa. Dia melihat ke masjid, ke musola, ingin berbuka puasa, karena maaf dia pakai compan camping, dia bau, maaf kita nggak kasih masuk mereka. Ini banyak sekali. Kita buka puasa bersama, makan enak. Kita lihat tetangga-tetangga kita banyak yang nggak bisa makan, anak yatim piatu, kaum duafa yang nggak bisa makan. Ini harus kita pikirkan. Masjid megah, masjid ber-AC, masjid bagus, tapi kita masih banyak sekeliling tetangga-tetangga kita yang miskin, yang susah nggak bisa makan. Sering kita dengar pada Jumat masjid mengumumkan saldonya ada jutaan rupiah, tapi masih banyak tetangga-tetangga umat muslim kita yang kesusahan, yang nggak bisa makan, yang kelaparan. Makanya banyak orang-orang yang minta-minta, yang sering minta-minta, semua rata-rata orang Islam. Enggak ada yang non-muslim, benar kata. Ada nggak non-muslim minta-minta? Adakah nggak non-muslim minta-minta? Ada, tapi jarang. Tapi rata-rata semua orang Islam. Harusnya kita buka hati kita, buka mata kita. Kita punya uang lebih, kasih mereka. Masjid udah bagus, ada uang kas, gunakan. Terkadang uang kasih buat mereka jalan-jalan, buat mereka makan-makan, mereka foya-foya, tapi nggak mati warganya yang ada di sekitar itu. Kita perhatiin tetangga kita, saudara kita, jangan sampai kita bisa makan enak, hidup enak, tetangga kita lagi kesusahan. Apalagi kita makan enak, orang tua kita melihat. Ini akhir zaman. Kita nggak peduli, kita pedulikan diri kita sendiri, nggak pernah pedulikan orang lain. Yang lebih kita pedulikan orang yang kita kenal, yang kita hormati. Itu yang sekarang kita lakuin. Oke, buat semua, ini bulan yang baik, bulan suci Ramadan, penuh ampunan. Kita minta sama Allah, minta maaf sama Allah, taubatan nasuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dekatkan diri pada Allah. Allah cinta sama kita, Allah sayang sama kita, Allah selalu ingat sama kita. Cuma kita sebagai hambanya jarang ingat sama Allah. Kita jarang Allah dah manggil kita, ingetin kita pada tahajud, kita nggak bangun. Pada isya, pada subuh Allah ingat sama kita dengan panggilan azan, kita nggak bangun. Kurang apa Allah buat kita? Allah selalu ingat sama kita sebagai hambanya. Allah nggak pernah lupa sama kita sebagai hambanya. Tapi kita sebagai hambanya selalu lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cinta sama kita semua, Allah sayang sama kita semua. Makanya kita masih punya waktu, punya umur, dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada dendam lagi kita kepada tetangga kita, saudara kita, semua yang ada saudara umat muslim kita buang jauh-jauh yang namanya dendam ini. Ini penyakit paling parah, penyakit hati kita. Gimana caranya supaya kita bisa nih penyakit hilang? Gimana caranya supaya kita nggak bisa nih dendam sama orang itu biar hilang? Karena Rasulullah SAW sangat membenci umat yang sangat dendam. Gimana caranya supaya kita bisa nih memaafkan sepulang? Kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita bilang sama Allah, kita curhat sama Allah, kita nangis sama Allah, ya Allah, ya Rabb, bukakan hati kami ini ya Allah, bukakan hati saya ini ya Allah, untuk memaafkan si fulan ini ya Allah. Walaupun dia sudah zalim, dia tetap dimaki saya, dia sudah fitnah saya, maafin ya Allah, bukakan hati saya ini ya Allah. Insya Allah kalau kita minta sama Allah, kita nangis karena Allah, Allah bakal bukakan hati kita untuk maafin si fulan itu. Yang penting kita jawab ada tentang. Kita nggak tahu apakah bulan nanti berikutnya di bulan Ramadan kita masih ada umur lagi atau kagak. Ini bulan perbaiki kita, manfaatin ini bulan suci Ramadan. Kita nggak tahu apakah bulan nanti berikutnya kita bisa hidup kembali lagi. Kul nafsin dha'iqatul maut. Karena setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Jadi nggak tahu namanya mati kapan, nggak mandang tua, nggak mandang muda, nggak mandang kaya, nggak mandang miskin. Kalau Allah udah nyuruh malaikat Israil cabut nyawanya, maka dicabut nyawa kita. Maka insya Allah kita dari sini, mudah-mudahan kita pulang dari sini, Allah kasih keberkahan buat kita. Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Sebelum saya tutup, kita bacakan suratul Fatihah. Buat imam besar kita Habib Rizik bin Hussein bin Syed, kita minta Allah, mudah Allah jaga beliau, Allah menangkan perjuangan beliau yang bertakbah bin Ali Yusuf, mudah Allah jaga beliau dan mudah-mudahan Allah bebaskan beliau. Dan buat semua yang ada di sini, yang punya orang tua yang sudah meninggal, kita minta Allah, mudah-mudahan Allah lapangkan tubuhnya, Allah tempatkan di surganya. Dan buat orang tua kita yang masih hidup, kita minta Allah, jangan cabut nyawa orang tua kita sebelum kita jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita minta Allah, jangan cabut nyawa orang tua kita sebelum kita bisa berangkatin haji umrah orang tua kita. Dan kita minta Allah kepada yang ada jamaah sini, yang punya hutang mudah-mudahan Allah bebasin hutangnya, yang nggak punya uang Allah kasih uang yang banyak, yang mendapat jodoh Allah kasih jodoh yang soleh dan soleha, yang belum punya keturunan mudah-mudahan Allah kasih keturunan yang soleh dan soleha. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena Allah yang menasihati masyarakat mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Akhirul kalam, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.